Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Wong Alas Kendeng. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah desa wisata, yaitu Desa Tarup, Kecamatan Tawangarjo, Kabupaten Grobogan, yang nanti kita akan meliput pemanfaatan lahan persawahan yang dialihfungsikan budidaya tanaman belimbing yang dapat mengubah penghasilan petani Desa Tarup menghasilkan puluhan juta rupiah setiap tahunnya. Kita sudah berada di Desa Tarup, Kecamatan Tawangarjo, Kabupaten Grobogan. Dalam perjalanan ini kita lakukan pada sore hari, karena dalam sore hari kita dapat melihat pemandangan dan panorama Desa Tarup. Sudah sampai di perkampungan Desa Tarup, sahabat semua. Desa Tarup merupakan desa hutan dan desa wisata. Jarak dari kota Purwodadi kurang lebih 18 km, dan kita bisa menempuh perjalanan selama 25 menit. Sahabat Wong Alas Kendeng, agar channel ini bisa berkembang, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Wong Alas Kendeng. Sebelum kita ke lokasi, sahabat semua, kita singgah dulu di Ketua Kelompok Tani. Kita mengajak Bapak Supriyanto dan Bapak Siswanto untuk mendampingi kita di lokasi lahan persawahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan tanaman belimbing. Nah, kita sudah sampai di depan Pak Siswanto, sahabat semua. Ini adalah rumah Pak Siswanto, Ketua Kelompok Tani Hutan Tarup Rimba Sakti. Kita di lahan tanaman belimbing milik Pak Supriyanto. Kita bisa melihat tanaman belimbing yang sangat subur dan buahnya cukup lumayan, dan kita nantikan perbincangannya. Sahabat Wong Alas Kendeng, kita sudah sampai di Desa Tarup, Kecamatan Tawangarjo, Kabupaten Grobogan. Kebetulan kita sampai di lahan yang di Desa Tarup itu terkenal dengan tanaman buah-buahan berupa belimbing dan jambu kristal. Kebetulan alhamdulillah pada sore hari ini, sahabat semua, kita didampingi dua petani, yaitu yang pertama itu Pak Supri, kemudian yang kedua adalah Pak Siswanto, nggih Pak nggih. Ya, sugeng sonten Pak Pri, pripun pawartosipun, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, ini lahane jenengan nggih ini. Nggih, punya baik, tapi ya, yang mengelola saya. Ya, kurang lebih ini luasnya berapa Pak Supri? Nah, ini luasnya 3/4, cuma yang 1/4 dulu mati, mungkin kemungkinan besar tinggal 1,5 hektar. Nggih, potensinya ditanami belimbing, gitu. Nggih, niki jenengan jelaskan ini, kenapa kok jenengan memilih belimbing? Sambil jalan enggak apa-apa Pak Supri. Nggih. Jenengan tunjukkan dulu potensi itu tanamannya jenengan. Kan ya, dulu yang pertama kali ke sini itu yang bawa kan Pak Win dari Bojonegoro. Ya. Kayaknya kok apa ini kebun tanam belimbing ini kok menghasilkan, akhirnya semua pada ikut nanam belimbing. Nyatanya enggak, ya beginilah hasilnya. Daripada bertanam kayak jagung, kedelai, lebih baik belimbing, hasilnya menguntungkan. Nah, yang kedua, belimbing itu tidak memiliki musim.
sepanjang masa nggih Pak Pri nggih. Sepanjang masa, yang penting blimbingnya habis berbunga, buah lagi. Ngoten Nggak nggih. ada musimnya gitu. Kalau tanamannya jenengan ini kira-kira sudah berumur berapa nih Pak Pri? Kalau nggak salah kurang lebih itu sekitar 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun ini. Nggih. Ya. Lah mulai tanam sampai dengan bisa berbuah ini kira-kira? Tergantung orangnya Pak. Nggih. 1 tahun bisa. 1 tahun bisa Sudah mulai berbuah ya. Cuma Ya. saya pribadi itu saya taruh 2 tahun karena apa? 1 tahun nanti takutnya tidak kuat bawa buahnya. Nggih. Kalau 2 tahun pohonnya udah besar, jadi dia udah ngangkat bawa buahnya. Satu pokok buah minim 1 kintal, 1,5 kintal per pohon. Wah, Nggih. sangat luar biasa sahabat semua. Sambil jalan masuk Nggih. enggak apa-apa Pak Pri Nggak. di lahannya jenengan. Wah. Ya. Coba jenengan ceritakan Pak Pri ini awal mulai tanam sampai dengan bisa berbuah ini. Pertama harus disiapkan apanya Pak Pri ini? Ya, pertama itu lahan. Ya lahan, Untuk kedua itu bibit. ya, Nah, nanti setelah itu ditanam. ya, Nanti misalkan bibitnya itu kurang bagus, kita bikin stek. Di sini pohon blimbing itu di sini ada 4 jenis. Yang pertama kayak gini bangkok merah. Bangkok merah, ya. Nah, terus yang ini karangsari. Karangsari, ya. Nah, terus yang satu lagi ada dewo. Ya. Kalau dewo itu besar, panjang. Oh, ngeten ya. Nggih. Bedanya bangkok merah sama ini karangsari ya? Karangsari. Nah, ini apa kira-kira Pak Pri? Untuk bangkok merah Ya. itu bulat tebel. Bulat tebal. Nah, untuk Ya. karangsari itu kebanyakan kecil. Yang diminati oleh para pembeli Bangkok merah sama bangkok karangsari. merah. Hmm. Ini sahabat semua buah belimbing dengan jenis bangkok merah. Nah, ngeten ya. Ini bangkok merah. Bangkok merah. Karena dia agak gemuk-gemuk. Tolong tunjukkan Pak Pri ini Hmm. ciri-ciri bangkok merah. Ini bangkok merah. Nah, ini bangkok merah ini Ya. tebel kulitnya. Wah, ya. Kalau dewo itu agak kurus tapi gininya dalam. Ya. Untuk yang karangsari itu kecil. Kecil gitu. Terus enggak kuatnya kalau kena sinar matahari itu cepet layu kalau karangsari. Oh, gitu. Tapi kalau yang manisnya emang manis karangsari. Iya. Oh, Untuk bedanya manis. gitu ya Pak Pri. Nah, Iya. tapi kalau penjual minatnya pada yang Bangkok versus merah. bangkok merah Iya. karena dia tahan lama. Iya. Untuk hama penyakit sudah pernah ditemukan di lahan jenengan Pak Pri? Untuk penyakit itu cuma ulet, Pak. Nah, cara Sama- mengatasinya Ya disemprot itu aja, pakai pestisida, pestisida, Oh, nggih. terus sama lalat buah. lalat Kalau buah. lalat buah itu kita cukup menggunakan pestisida, taruh di dalam botol. Cuma ini sudah kami buang semua. Iya, iya. Lah, untuk tanaman jenengan sambil jalan enggak apa-apa Pak Pri. Tanaman jenengan ini seluas ini otomatis kalau belimbing itu kan membutuhkan cukup air ya Pak Iya. Pri ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana Pak Pri? Kalau air bisa kita mengairi dari ambil dari sungai Iya. sebelah barat sana. Untuk penyiraman berapa hari sekali? Untuk penyiraman nggak perlu setiap hari. Ini Iya. taruhlah 2 minggu sekali kalau musim kemarau. Iya. Kayak tanaman belimbing gini, musim hujan harus bisa buang air, Iya. musim kemarau harus bisa mendatangkan air. Kalau nggak gitu nggak bisa berbuah. Iya. Dulu itu berarti pakai guludan ya Pak Pri ya untuk persiapan lahannya. Iya. Iya. Kan harus ada apa ya? Ada paritnya gitu ya Iya, supaya ini dulu Iya, dulu iya. ininya parit dulu. Iya. Cuma kan udah sekitar 4 tahun yang lalu jadi agak naik lagi, udah kayak nggak bisa lihat parit. Dulu ini kan gundukan. Iya. Ini parit. Awal mula bertanam pakai pupuk dasar Pak Pri Nah, pupuk dasar ada itu pakai waktu NPK. itu. Cuma ndak banyak lah. Taruhlah 1 gini.
Nggih. Taruh. Untuk satu pohon ya. Satu lubang. Satu lubang ya. Satu lubang. Jadi awalnya itu kita bikin gulitan, terus kemudian dilanjutkan dengan membuat lubang ya, cemplongan ya. Cemplongan. Baru tanam ya. Untuk mendapatkan bibit belimbing dari mana Pak Pri? Untuk kita ada tetangga yang sudah dikatakan yang pertama kali nanam udah sukses, kita minta dari situ bibitnya yang dia udah juga jual bibit kayak gitu. Misalkan kita kok enggak suka bibit ini, kita boleh cari bibit gini dengan cara menyetek biar hasilnya lebih bagus. Berarti dengan cara menyetek juga bisa ya Pak Pri? Tapi itu udah berupa pohon yang kurang bagus. Kita disambung bikin, gitu ya? Stek sambung itu. Misalkan kita kalau nggak suka dengan jenis ini, kita gunakan misalkan mau ini karangsari kecil-kecil, misalkan kita mau bangkok merah, kita sambung dengan gitu, bangkok merah biar hasilnya bisa memuaskan kayak gitu. Ya, ini jarak tanamnya Pak Pri ini untuk belimbing ini berapa ini? Kalau ini 3 kali 3,5 ini. 3 kali 3,5 ya. Harusnya normalnya kan normalnya 4 kali 4. 4 kali 4 nggih. Ini kan kelihatannya tajuknya itu agak berdekatan. Sini 3, sini 3,5. Harusnya kan 4 kali 4 biar agak longgar. Agak longgar nggih. Pemeliharaannya itu masih dipupuk lagi Pak Pri? Untuk pupuk kita ada cuma 1 bulan 2 bulan pupuk 1 kali. Berupa NPK. NPK nggih. Jadi sahabat semua, pemeliharaan belimbing ini setiap berapa kali Pak dipupuk? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Pupuk. Jadi 2 bulan sekali dipupuk pakai NPK. Cara memupuk ini dilubangi sekitarnya atau langsung ditabur? Tabur aja. Oh gitu, enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa. Kalau habis hujan atau apa kita tabur nanti dia cepat meresap. Nggih. Nah, terus kemudian pasca panen Pak Pri, ini biasanya belimbing itu kan kalau buahnya lebat terus kemudian musim, terus kemudian menjualnya kan banyak sekali. Iya. Di Desa Tarup tidak ada masalah ya untuk pembuat penjualan? Enggak ada. Malah kurang-kurang gitu ya? Kalau musim panen raya itu ya kita yang bingung menjualnya, tapi kalau musim kemarau kita enggak usah payah bingung-bingung. Semua orang datang mencari sini. Di sini udah ada wisata religi, Mbah Ageng Tarup. Kebanyakan orang pada ziarah ke situ, kita jualnya di pasar parkiran Tarup, bis. Parkiran bis ya. Situ kita kalau hari Jumat sama hari libur itu biasanya ramai di situ, enggak usah bingung-bingung. Kita jualnya di situ. Sama kita kirim ke mana-mana. Kayak gitu. saya setiap hari ini kirim ke Jepara. Setiap pagi saya kirim 1 kuintal setiap paginya. Terus untuk ke Kudus 1 kuintal kalau musim panen. Kalau tidak musim saya tahan sana semua. Terus kemudian harga terakhir Pak Pri ini sudah sampai berapa ini 1 kilonya? Harga sini dikatakan AB sini. Oh gitu nggih. Misalkan AB itu A itu masuknya super. Super di sini harga 13.000 per kilo. Per kilo. Biasanya isi berapa Pak Pri? Isi 2, isi 3. 2 sampai 3. Taruhlah. Minta yang besar 2, Dik. 2 sampai 3. 2 sampai 3 itu udah 1 kilo. Sahabat semua, kita tunjukkan hasil belimbing, terus kemudian ini 1 kilo. Nah, 2 sampai 3 itu luar biasa. 1 kilo lebih. Ini besar-besar sekali, sahabat semua. Nah, ini bisa jadi 2 buah ini kalau ditimbang bisa 1 kilo. Bisa 1 kilo. Terus kemudian tadi harganya berapa Pak Pri? Kalau yang ini 13.000 per kilo. Ini masuknya sudah super A, grade A. Kalau grade B kayak gini, ini udah 10.000 1 kilo udah grade B. Ini grade A, sahabat semua. Ini grade A nggih, grade A. Kalau ini grade B. Beda sekali.
Hanya beda besar kelihatannya Pak Ya, Pri ya. cuma untuk jenis sama, cuma yang membedakan kan besar sama kecilnya. Kalau grade C itu lebih kecil lagi, itu 7.000. Iya. Nah, sahabat semua, ini hasil panen tanaman belimbing dari tarup di lahannya Pak Pri, luar biasa. Ini baru musim kelihatannya Pak Pri ya. Musim ini. Baru musim. Ini biasanya di daerah lain ada pembeli yang sambil wisata gitu. Dia itu memetik sendiri. Ini diperbolehkan apa enggak Pak Pri? Diperbolehkan kalau pas musim. Harga sama. Harga sama, boleh pilih sendiri. Boleh pilih sendiri, nanti setelah memilih dipetik sendiri baru ditimbang gitu ya Pak Pri ya. Begini hasilnya sahabat semua. Terus kemudian Pak Pri, andai kata ini pernah masuk supermarket ya Pak Pri ya? Untuk supermarket kami belum pernah mencoba. Waktu itu udah ada pembeli dari Magelang. Pas waktu itu mau beli, mau dimasukkan ke supermarketnya. Nah, pas waktu itu kena hama, jadi enggak panen sama sekali ya. Lepas itu untuk itu belum saya menghubungi, karena di sini sudah ibarat menampungnya itu yang udah banyak yang beli, jadi enggak sempat kita kirim ke Magelang. Terus andai kata Pak Pri ini ada seseorang atau lembaga atau bentuk perusahaan lain ingin bekerja sama jenengan, misalkan kaitannya dengan budidaya belimbing, kira-kira bagaimana Pak Pri? Ya bisa, kalau misalkan kita kan untuk itu kan perlu berbicara dulu Pak. Oh ngaten nggih. Ya. Tapi tetap bisa aja. Bisa. Misalkan dikontrak sama swalayan untuk produk jenengan harus masuk di swalayan mereka. Ini bisa ya Pak Pri? Bisa. Untuk kita belimbing gini, kalau masih dibungkus plastik gini, untuk saya bisa berani menjamin 1 minggu enggak apa-apa. Berarti tahan lama. Tahan lama kalau yang untuk jenis bangkok merah. Tapi kalau untuk yang jenis karang sari itu kurang meyakinkan. Ini tahan lama sahabat semua, tapi tidak pakai perlakuan ya untuk tahan lama ini. Enggak ada. Itu kan ada juga cerita orang lain untuk supaya buah itu awet, itu harus pakai pestisida atau cairan yang lain. Ini enggak alami semua. Sampai tahan 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu tahan. Kemudian Pak Pri, ini misalkan ada seseorang gitu ingin mendapatkan bibit dari sini gitu, yang berbentuk tadi stek, ini kira-kira bisa apa enggak mendapatkan itu Pak Pri? Bisa. Karena ini kan sudah terjamin buahnya besar-besar gitu. Terus kemudian ada petani lain di luar daerah Tarup pengen mendapatkan bibit dari Pak Pri bisa menyediakan? Bisa. Sahabat semua, Pak Pri bisa menyediakan bibit apabila para sahabat semua ingin mendapatkan bibit yang sejenis yang sudah ditanam oleh Pak Pri, gitu ya Pak Pri ya. Kira-kira dikasih harga berapa misalkan bibit itu Pak Pri? Untuk bibit kisaran 30.000 per biji. Per batang. Per pohon gitu. Per batang 30.000. Per batang 30.000 gitu. Dengan umur berapa itu biasanya? Itu sudah siap tanam berarti Pak Pri ya? Sudah siap tanam itu. Demikian sahabat semua perbincangan kita dengan Pak Pri yang mempunyai lahan belimbing yang cukup luas ya Pak Pri ini. Ini luasnya tadi berapa Pak Pri? Setengah hektar. Setengah hektar. Dalam 1 tahun bisa menghasilkan berapa kilo kira-kira? Ini prediksi Pak Pri. Prediksi, oke. Taruhlah saya ini sekali panen. Itu saya 1 harinya 2 kintal, 2,5 kintal. Dikalikan 36 hari. Sekali panen saya bisa 1 bulan lebih sini. Gitu. 1 hari ini 2 kintal sampai 2,5 kintal. 1 hari 2 kintal. 2,5 kintal. Sampai 2,5 kintal ya Pak Pri ya. Selama 1 bulan. Selama 1 bulan dikalikan 30 ya. Berarti 7,5 ton. Iya, sekitar gitu. Per kilonya ya taruhlah 10.000. 10.000. Nah, berarti 20 juta ya Pak Pri? Iya. Luar biasa. Berapa?
Satu musim itu kalau 75 itu 1 Weh. tahun, Pak. Kalau 1 kali ini kan taruhlah 2 kita kan grade A, grade B, grade C semua. Ya. Jadi sekitar 20-25 1 kali musim, taruhlah 2,5 bulan 3 bulan pas Wah, panen. sahabat semua, sangat luar biasa penghasilan Pak Pri dalam 1 tahun bisa mencapai berapa Pak Sis 75. tadi? Jangan hitung 75 juta per tahun. Iya. Nah, dengan menanam belimbing luasan setengah hektar. Nah, kalau sahabat semua punya lahan setengah hektar ditanami belimbing dengan jarak tanam tadi 3 kali 3,5 bisa menghasilkan 75 juta per tahun. Ini kelihatannya melebihi pegawai negeri ya Pak Pri ya. Makanya di sini itu untuk di tempat taruh hampir semua orang, semua rumah ada pohon belimbingnya di sini. Oh, ngaten nggih. Lah terus agak menjanjikan kalau bisa mengeluarkan sendiri, misalkan bisa menjual sendiri itu bisa menghasilkan. Tapi kalau tidak bisa ya semua orang ada di sini kayak pengepul sini juga ada kan gitu. Terus kemudian Pak Pri, harapan Pak Pri kepada petani yang lain, sahabat panjenengan, ini apa ini harapannya jenengan kepada petani-petani yang lain yang belum menanam belimbing? Ya harapannya kalau bisa ya nanam, misalkan taruhlah kalau orang bisa menjual sendiri kan ya untungnya agak banyak. Cuma kalau tidak bisa kan ya agak susah gitu. Pasti ya kesulitan untuk buang pas waktu panen raya. Kalau tidak bisa kebanyakan pada jatuh semua, rontok semua. Ya, kesimpulannya sahabat semua, yang pertama harus kerja dengan sungguh-sungguh, jangan mudah putus asa. Terus kemudian pada saat panen raya hasil melimpah, kita harus punya hubungan yang lebih luas gitu ya Pak Pri ya. Terus kemudian harapan kepada pemerintah Pak Pri? Ya harapannya kalau bisa ya kayak petani gini untuk dibantu, pertama untuk pupuk lah, ini agak susah kita pupuk itu. Tadi yang NPK yang subsidi gitu ya Pak Pri? Ya, atau subsidi, bagaimana? Kalau ada subsidi ya kita pakai subsidi, kalau tidak ada ya terpaksa kita cari yang lain yang ada subsidi. Tapi kan yang ada subsidi itu harganya itu 2 kali lipat dari harga yang subsidi gitu. Kalau ada ya kita gunakan subsidi kan agak lebih hemat untuk biaya kayak gitu. Terus harapan juga dari Pak Pri terhadap pemerintah mengenai tadi pasca panen yang melimpah bagaimana Pak Pri? Ya untuk kayak petani gini kalau bisa ya dibantu lah untuk pemasarannya itu yang pas waktu panen raya kan agak susah kayak gitu. Nah kita pun mengharapnya kayak gitu. Sahabat semua, demikian tadi percakapan kita dengan Pak Pri yang tadi sudah banyak menjelaskan bagaimana budidaya tanaman belimbing sampai umur berapa tadi Pak Pri? Sekitar 4 tahun. 4 tahun sudah menghasilkan per tahun tadi disampaikan Pak Pri, luar biasa. Terima kasih Pak Pri percakapan kita untuk budidaya tanaman belimbing. Kita lanjutkan kembali. Sahabat Wangalas Kendeng, kita berbincang-bincang dengan Pak Siswanto, salah satu ketua kelompok tani hutan yang anggotanya banyak yang menanam tanaman belimbing Pak Sis di lahan luar kawasan hutan. Ngaten nggih. Sugeng sonten Pak Sis, pripun kabare, sehat? Tadi sehat alhamdulillah. Ini banyak petani panjenengan ini menanam budidaya belimbing di luar kawasan hutan. Kenapa kok memilih belimbing Pak Sis? Ya, terima kasih atas semua pertanyaan yang akan saya jawab. Karena pada waktu itu belimbing di sini kan belum begitu terkenal. Pada waktu itu hanya 1 orang yang menanam, yang namanya Pak Winarno dari Bojonegoro. Terus beliaunya menikah dengan orang Tarup, mengembangkan budidaya belimbing sehingga bisa berkembang. Nah akhirnya warga
Desa Tarup ikut menanam, meniru ya. ikut meniru menanam belimbing. Alhamdulillah perekonomian warga Tarup sangat meningkat. Karena tanaman belimbing ya. Karena tanaman belimbing kan kita tahu sendiri, satu pohon belimbing itu dalam satu panen bisa lebih dari 1 kuintal sampai 2 kuintal. Luar biasa. Tinggal kita ngitungkan kita nanam berapa pohon kan Iya. gitu. Nah, alhamdulillah untuk harganya ya cukup lumayan, karena berkisaran 10.000 itu cukup bagus. Dibikin rata-rata sekilo 10.000. Nah, kalau perkiraan ditaruh Pak Ses, ini yang menanam belimbing itu kurang lebih berapa orang ya? nah, kalau yang nanam belimbing itu cukup banyak. Ratusan Ada. orang ada ya? Nah, ratusan enggak ada, paling Nggak ada 50-an, 50 orang ya? 50-an orang. Itu kan satu orang itu luasnya hampir rata-rata minimal 2.000 meter. Ya, Iya. seperempat hektar lah minimal. Ada yang 1,5 hektar, ada yang 1 hektar. Karena ada yang lebih. Karena di pinggiran-pinggiran sungai itu semuanya ada belimbing. Iya. Dan jambu kristal juga. Nah, di sini alhamdulillah ternyata di bawah pohon belimbing bisa Masih sari. bisa dimanfaatkan Nah, lagi ya Pak? untuk tanaman lain. Sesi, Kan, ya? contohnya ini kedelai. Kedelai. Nah, iya. ini cukup bagus di kedelai ini. Cuman Iya. ini kurang rawatan sedikit. Karena ya itu tadi banyak kesan yang lain sehingga agak kewalahan dalam menangani gulmanya. Kalau ditaruh ini yang terkenal kan memang tanaman belimbing ya Pak Ses. Iya. Tapi dalam perjalanan tadi kita juga bisa melihat ada tanaman buah lain. Betul. Ya. Ini tanaman buah apa saja Pak Ses? Ditaruh ini satu belimbing, terus jambu citra, Iya. jambu kristal, itu ada 3. Untuk Jambu citra sama kristal beda ya Pak? beda. Pak Ses nggih. Beda. Nggih. Bedanya di mana Pak Ses? Untuk jambu kristal itu kan jambu yang enggak ada bijinya. Bijinya, Nah, kalau nggih. jambu citra itu seperti jambu kalau orang dusun apa? Jambu air. Nggih. Nah, itu kan jambu citra. Masih ada biji-bijinya gitu ya? Masih. Yang citra ya? Nah, Nggih. itu sepertinya seperti tempatnya Pak Ji depan rumahnya itu kan Iya. jambu citra. Terus yang sebelah selatan lapangan ini jambu kristal. Ngoten nggih, nggih. Nggih. Ada 2 tanaman buah tadi ya Pak Ses ya. Yang pertama adalah belimbing yang Belimbing. sudah terkenal, Ya. yang dihasilkan dari desa wisata Tarup. Tarup. Kemudian yang kedua adalah jambu kristal dan jambu citra. Ngoten nggih. Betul. Harapannya Pak Ses terhadap petani anggota jenengan yang lain apa ini? Ya, semoga dengan harapan ini petani bisa lebih giat dalam mengembangkan usahanya di bidang agro, Nggih. buah belimbing. Nggih. Karena di situ sangat menjanjikan hasilnya. Karena belimbing ini tidak butuh musim istilahnya. Setiap asalkan tanah ini dingin, dia pasti buah. Nggih, nggih. Setiap ada air dia pasti buah. Gitu aja. Hmm. Jadi ya itu tadi, kalau musim kemarau kita coba agak kesulitan karena airnya jauh dari sungai. Kita butuh tenaga untuk ngirim ke sini. Nah, itu nanti ya coba kita dengan pemerintah untuk bisa berkomunikasi, bisa membantu gimana caranya kalau musim kemarau kita bisa mengairkan air ke kebun-kebun Nggih. supaya ada peningkatan dalam pertanian belimbing. Nggih. Terima kasih Pak Ses telah memberikan ilmu terhadap para sahabat Wong Alas Kendeng. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Pak Ses. Amin, ya. Terus kemudian budidaya belimbing di Tarup ini bisa ditiru oleh petani Semoga bisa. yang lain Ya. gitu, karena hasilnya sudah bisa dibuktikan sangat memuaskan. Demikian tadi sahabat Wong Alas Kendeng, liputan kita terhadap budidaya belimbing di Desa Tarup. Terima kasih.